Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali ya dengan Ibu di pembelajaran tematik. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahan baku suatu produk ya, atau suatu produk. Nah kita masih di tema 4, subtema 2. Tetapi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita awali dulu yuk dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, simak baik-baik ya pembelajarannya. Yang pertama nih, Ibu mau tanya terlebih dahulu, anak-anak, apakah anak-anak tahu atau apa sih yang anak-anak ketahui tentang bahan baku suatu produk? Kita ketahui dulu anak-anak, bahan baku itu adalah bahan mentah ya, bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Nah ini secara pengertiannya ya, bahan baku itu apa? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah bahan baku ini terbagi menjadi dua macam ya nak. Ada yang pertama itu bahan baku langsung, dan yang kedua bahan baku tidak langsung. Kita mulai terlebih dahulu bahan baku langsung. Bahan baku langsung ini yang menjadi bagian barang yang dihasilkan ya. Bahan baku langsung ini bahan baku yang menjadi bagian barang yang dihasilkan. Misalnya nih, apabila barang jadi yang dihasilkannya adalah meja dan kursi, maka yang termasuk bahan baku langsung adalah kayu. Gitu ya nak ya. Ibu ulang nih. Bahan baku langsung itu bahan baku yang menjadi bagian barang yang dihasilkannya. Nah, memang dia betul-betul menjadi bagian barangnya ya. Misalnya tadi apabila barang yang ingin dihasilkannya itu adalah meja kursi, maka yang termasuk bahan baku langsung adalah kayu. Nah, sekarang kita coba mengenali bahan baku yang tidak langsung. Bahan baku yang tidak langsung ini yaitu bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak menjadi barang jadinya atau barang jadi yang dihasilkannya nanti. Misalkan nih tadi ya, mau membuat kursi dan meja. Kalau bahan yang tidak langsungnya itu seperti cat dan paku. Itu ya. Hasilnya nanti meja gitu ya, yang terlihatnya tuh kayu yang terlihat jelasnya. Seperti pakunya dan catnya. Kalau cat mungkin terlihat, tapi yang dirasakan kebermanfaatannya tadi kan adalah kayunya ya. Tapi tidak bisa menjadi kursi tanpa pelengkap tadi gitu ya. Intinya nak, kalau bahan baku langsung itu adalah bahan baku utamanya, bahan dasar utamanya nanti yang ikut dihasilkan nanti pada hasil akhirnya ya. Oke, coba ya kita lanjutkan lagi. Nah, misal nih, setiap benda nih anak-anak perlu diproses sedemikian rupa agar nilai ekonominya tadi bertambah ya. Misalnya kayu. Jika kayu hanya dijual dalam wujud kayu tertentu, misalkan kayu gelondongan gitu ya, harganya tidak akan semahal kayu yang telah dibentuk menjadi berbagai mebel. Misalnya tadi meja, kursi, dan seterusnya ya. Nah, bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut juga bahan mentah ataupun bahan baku. Ya, ada bahan mentahnya, ada bahan bakunya. Nah, kalau kayunya sendiri itu adalah kayak bahan bakunya ya nak ya. Meja dan kursi merupakan berbagai mebel yang sudah diolah. Nah, ini adalah contoh dari pengolahan kayu. Nah, beda ya nih, kalau gambar yang pertama itu kayu gelondongan, jika dijual mungkin harganya tidak semahal saat dia sudah menjadi kursi. Gitu ya nak ya. Satu gelondongan kayu bisa menjadi berapa mebel misalkan. Sedangkan satu gelondongnya harganya berapa. Tapi pas saat sudah menjadi bentuk lain, maka harganya akan naik tentunya. Nilai harganya naik karena nilai gunanya pun bertambah. Selanjutnya nak, nah apa sih perbedaan bahan mentah dan bahan baku? Kalau bahan mentah nih anak-anak adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya gandum yang merupakan biji dari tumbuhan,
merupakan bahan mentah dalam pembuatan roti. Sebelum menjadi roti, gandum itu diubah terlebih dahulu menjadi tepung terigu. Nah, makanya tadi ini disebutnya bahan mentah. Sedangkan bahan baku adalah bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contoh, telur, margarin, dan tepung merupakan bahan baku pembuatan roti. Itu anak-anak ya, ini prosesnya di bawah anak-anak bisa lihat ya. Kalau bahan mentah itu dari gandumnya, terus gandumnya dirubah jadi tepung. Itu ya, sehingga barulah menjadilah roti. Tapi kalau bahan baku itu adalah bahan-bahan yang akan diubah menjadi wujud lain. Nah, roti ini ternyata bahan bakunya terdiri dari macam-macam nih, ada tepung, ada telur, ada margarin, gitu ya nak ya. Nah, jadi beda nih, bahan mentah itu kalau bahan mentah tadi gandumnya ya, yang memang masih asli, yang dirubah menjadi bentuk lain untuk menjadi bahan mentah roti, gitu ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Selanjutnya nih, nah anak-anak setelah tadi anak-anak mendengarkan penjelasan ibu, coba kita berlatih yuk. Nanti coba dipahami kembali ya nak ya. Lalu sesudah itu anak-anak kerjakan atau kita berlatih ya pada buku tematik halaman 4D halaman 104. Dan tugasnya anak-anak jangan lupa nih dikumpulkan di Google Classroom ya nak ya. Anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa sampaikan langsung ke ibu. Kalau misalkan ada yang kurang paham ya, bisa langsung ke ibu. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nih apabila ada penyampaian yang kurang berkenan ya. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama ya nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.